Saudara sekalian, banyak yang bertanya, apakah pemerintah benar-benar serius untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Saya katakan serius, karena pemerintah dalam surat Presiden bernomor R58 strip Presiden strip 12 strip 2021 telah mengirim surat Presiden atau Supres kepada DPR tentang atau yang dilampiri rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Itu informasinya. Sekarang flashback ke isinya. Pada tanggal 15 Februari tahun 2020 di Istana Negara, ketika membuka Rapimnas TNI dan Polri, Presiden menyampaikan pesan, karena pada waktu itu ada Polri yang sedang mengadakan Rapimnas, menyampaikan pesan agar menghilangkan kecurigaan-kecurigaan tentang penerapan Undang-Undang ITE. Pada waktu itu Presiden mengatakan beredar di masyarakat gosip Undang-Undang ITE ini dijadikan alat represi oleh pemerintah. Kalau si A melapor ditindaklanjuti, kalau si B melapor diabaikan. Sehingga ada yang menyatakan undang-undang ini diskriminatif. Undang-undang ini memuat pasal-pasal karet yang bisa digunakan sesukanya. Presiden minta hilangkan diskriminasi itu, hilangkan kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan sebagai pasal karet. Untuk itu Presiden memerintahkan dua hal pada saat itu. Satu, memerintahkan Kapolri untuk membuat kriteria penerapan mana yang boleh diproses sebagai kasus hukum jika ada isu di ITE, di media medsos, di digital, mana yang boleh ditindak, mana yang tidak perlu. Itu minta Kapolri, yang kemudian Kapolri bersinergi dengan Menkominfo dan Kejaksaan Agung, lahirlah SKB antara Menkominfo, Kejaksaan Agung, dan Polri yang berisi tentang kriteria penerapan Undang-Undang ITE agar tidak diskriminatif dan agar tidak menjadi pasal karet. Perintah kedua dari Presiden kepada Menko Polhukam supaya mengkoordinasikan kajian yang jika perlu nanti melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diperbaiki dan supaya direvisi lagi. Kajian kepada Menko Polhukam supaya mengkaji itu tadi. Kaji apakah ada isi undang-undang itu yang substansinya memang bisa menjadi diskriminatif. Apakah ada yang bernuansa pasal karet? Lakukan studi dan kalau ditemukan lakukan revisi. Sesudah kami lakukan studi, mendengar tokoh-tokoh kampus, LSM, pegiat pers, pegiat media sosial, korban, pelapor, semua kami ajak bicara. Ditemukanlah bahwa undang-undang ini memang harus dilakukan revisi. Nah, revisi itu sudah selesai dulu pada bulan Juni, naskahnya pada bulan Juni, terus diolah lagi hingga akhirnya pada tanggal 16 Desember tahun 2021 sesudah dilakukan pengkajian dan prosedur-prosedur
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Presiden mengirimkan supres, surat Presiden untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ITE ini. Sekian.